Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana saya dan Ayah akan mereaksikan beberapa video yang sedang bergelimangan di jagat sosial media. Dari beberapa video ini sudah saya pilih yang sepertinya nanti akan bisa kita pelajari gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat value dari sini. Let's begin. Wis, mau nanya nih bikin konten. Misalnya kalau ibu disuruh donorin ginjalnya buat suaminya, ibu rela gak? Enggak. Oh enggak. Oh, jangan dong, ntar anak cucu saya kemana? Ya rela lah. Wih, rela lah. Boleh nggak apa-apa. Wih. Apakah benar laki-laki lebih rela berkorban daripada wanita? Apa jangan sebenarnya emang laki-laki lebih bohong aja deh, bukan rela berkorban? Iya, soalnya itu orang kan dibilang nggak kasih ginjal satu untuk pasangannya itu kan dia bayangkan jangan-jangan setelah ginjalnya diambil satu dia jadi lemah atau apa gitu. Jadi kan itu memang iya tapi. Hah? Kan memang iya tapi. Enggak. Masa enggak? Enggak, ginjal itu seperempat saja cukup. Ya tapi tidak full potensial dibandingkan dua. Mencukupi sudah mencukupi. Jadi kalau orang diambil satu ginjalnya aja itu enggak ada masalah sebetulnya. Nah mungkin dia enggak paham, mungkin dikira nanti kalau dia kasih ginjalnya satu, wah dia jadi lemah. Terus yang anak-anak saya siapa yang ngurus, kan tadi kan ada yang ngomong gitu juga diantaranya komentar. Nah itu tak rasa itu juga mewakili hampir semuanya. Wah nanti saya kasih ginjal saya satu untuk suami, setelah itu saya jadi lemah, tidak ada yang ngurus anak-anak gitu, mungkin gitu ya. Kalau ibu-ibu ya, karena ibu-ibu ini kan orientasinya ke anak-anak itu kan, lebih gitu ya daripada ke suami gitu loh. Nah sebaliknya suami ya, bapak-bapak itu ya dia kan ingin menunjukkan bahwa dia siap berkorban apapun gitu. Ginjal diambil satu mau gitu loh. Seolah-olah dia siap berkorban gitu kan. Ya berarti kan tandanya laki-laki lebih siap berkorban gitu daripada wanita. Ya kalau wanita kan dia bayangkan nanti kalau pas dia berkorban terus ternyata suaminya meninggal atau apa, terus anak-anaknya gimana, nanti badan saya akan lemah gitu. Karena itu tidak bisa orang menanyakan dengan begitu saja, kan harus dijelaskan dulu sebelumnya. Mestinya sebelum wawancara itu dijelaskan soal ginjal maksudnya. Ya jadi meskipun sederhana aja. Jadi misalnya gini, orang kan kadang-kadang ada yang pasangannya itu ginjalnya udah rusak, tidak bisa berfungsi lagi, kemudian dia butuh transplantasi ginjal, diambilkan dari pasangan satunya. Itu kan kalau menurut kedokteran itu masih tidak ada masalah gitu. Oke, mestinya tapi kan dijelaskan dulu lah gitu. Tapi kan maksudnya nggak ada hubungannya, karena mungkin lakinya juga nggak paham juga, jadi setara pemahamannya gitu. Iya, tapi itu tadi pun tidak akan merubah skenario sebetulnya. Kembali ke itu lagi, kembali ke bahwa biasanya perempuan tuh karena dia orientasinya ke anak terus, ya kan, selalu ke anak orientasinya. Jadi dia mungkin merasa bahwa nanti anak saya gimana gitu kan, badan saya jadi lemah nanti gimana gitu. Tapi kalau suami kan biasanya dia pikirannya dia ingin memberikan semuanya untuk keluarga gitu kan. Walaupun nanti pada waktu kejadian beneran ya belum tentu. Iya, pasti kan? Sih. Tapi banyak yang jadi narik garis kesimpulan bahwa laki-laki lebih siap berkorban untuk pasangannya daripada wanita gitu. Banyak yang narik garis kesimpulan ke sana. Ya dalam konten seperti ini ya belum tentu gitu kan. Maksudnya ketika kejadian nyatanya belum tentu gitu. Belum tentu. Oke, kita tinggalin deh soal konten ini. Kalau menurut Ayah sendiri, siapa yang lebih siap berkorban, laki-laki apa wanita gitu dalam pasangan? Ya, lupakan anak, lupakan orang tua ya. Ya tergantung orangnya. Tidak sama, tidak bisa dipukul rata. Oh laki-laki lebih siap berkorban, nanti dulu laki-laki yang seperti apa. Ada juga laki-laki yang tidak bertanggung jawab misalnya. Perempuan juga begitu sama. Ada juga perempuan yang modelnya cuek, maunya sendiri misalnya, itu ya lain sama perempuan yang memang betul-betul ingin mengabdikan dirinya untuk keluarga misalnya, kan beda-beda. Jadi itu tidak bisa dipukul rata gitu lah menurut Ayah. Oh gitu ya. Nah, kalau ngomong bicara mayoritas gimana? Mayoritas ya biasanya itu kalau seorang ibu itu dia untuk anaknya itu dia bersedia berkorban apapun, itu sudah jelas tuh. Untuk anak ya? Iya. Kalau untuk suami belum tentu, dia lihat suaminya dulu. Iya. Tapi kalau untuk anak apapun yang terjadi. Jadi anak itu nomor satu di pandangan seorang ibu itu. Tapi kalau orang laki itu ya lihat perilakunya. Ada laki-laki yang memang istilahnya dari rasa cintanya besar, rasa tanggung jawabnya besar, ya dia bersedia berkorban apapun untuk keluarganya gitu kan. Jadi kalau misalnya bicara mayoritas,
menurut ayah laki-laki lebih siap berkorban untuk pasangannya, kalau wanita lebih ke anaknya gitu ya. Lebih ke anaknya ya. Oke. Cowok yang terlalu baik biasanya diselingkuhin karena kurang menantang. Gimana menurut ayah? Ya mungkin di sini yang terlalu baik ini maksudnya yang terlalu lemah mungkin. Oh gitu ya? Iya, terlalu lemah. Jadi laki-laki itu yang diharapkan kan ketegasan. Jadi kalau kamu misalnya sama pasanganmu itu tidak tegas, ya kan, itu dia lebih tidak tertarik gitu. Dia lebih tertarik sama pria yang tegas. Tegas itu ya itu, misalnya kita belok kanan ya belok kanan. Nggak ada misalnya nanya, ini kita mau ke kanan apa ke kiri misalnya gitu. Ya kan, itu. Jadi dia kalau dia suaminya tegas, itu dia lebih hormat dan lebih baik lah untuk hubungan suami istrinya itu. Iya, karena kalau tidak ada respect ya percuma, tidak akan bisa berjalan. Iya. Tidak ada cinta masih bisa berjalan. Bisa. Tidak ada respect yang nggak bisa berjalan. Iya. Terutama laki-laki kan. Laki-laki ya. Karena laki-laki adalah pemimpin. Jadi kalau pemimpin tuh harus tegas, jelas. Walaupun bukan berarti tegas itu otoriter ya maksudnya ya. Bukan kasar, bukan. Ya kadang-kadang harus otoriter kadang-kadang. Kalau lihat situasi lah. Artinya otoriter ini bukan otoriter setiap saat harus bersikap. Tidak. Tapi dia kadang-kadang dia perlu juga dia harus bersikap yang tegas, jelas. Saya tidak setuju, ya sudah tidak setuju katakan. Nah itu lebih dihormati sama istrinya daripada orang yang ya terserah lah gitu misalnya. Nah itu tidak menarik. Iya, kurang menarik ya. Dan biasanya nature-nya women gitu ya. Itu kalau misalnya melihat orang yang tegas, dia pasti akan mencoba-coba dari segala cara untuk melihat ketegasannya ini bener apa palsu gitu. Mungkin ya. Ayah tidak tahu persis lah. Mungkin betul itu seperti itu. Dan itu tidak diplot sengaja gitu, maksudnya secara alam bawah sadar gitu. Dia akan melihat nih ketegasan laki-laki ini apakah memang benar-benar dia tegas, apa pura-pura karena habis nonton konten ini misalnya gitu kan. Bisa juga pengaruh-pengaruh dari lain gitu kan. Iya. Spontanitas. Jadi begitu ya, bukan karena terlalu baik tapi karena kurang tegas gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau terlalu baik juga kadang-kadang bikin bosan juga sih, karena semuanya sudah dikasih tanpa ada tantangan sama sekali. Terlalu baik di sini maksudnya lemah. Itu lemah juga ya? Iya, jadi lemah di sini, maksudnya lemah di sini juga artinya setiap berbagai hal yang ditemui itu selalu minta persetujuan, menyerahkan, terserah Anda. Gitu kan, ya terserah kamu mau ini boleh gitu. Itu orang pasti tidak suka gitu lah. Kesannya nggak punya prinsip gitu ya maksudnya, nggak punya pendirian ya. Ya tidak berani gitu lah, seolah-olah tidak berani mengambil keputusan, tidak tegas. Kalau gini gimana? Oke, orangnya tegas ya kan, tapi sering sekali memberi. Kan kita sama-sama tahu kalau misalnya sesuatu yang kita beri terus-menerus itu value-nya pasti akan turun tuh. Karena supply-nya terlalu banyak gitu kan, lama-lama demand-nya turun pasti. Akhirnya jadi tidak dihargai misalnya. Pemberiannya tidak dihargai. Iya. Bisa juga begitu. Bisa juga begitu ya? Bisa. Dianggapnya ini hal yang wajar lah dia memberi sama saya itu. Nah. Gitu kan? Iya. Iya kan? Akhirnya value-nya jadi turun. Value lakinya jadi turun juga gitu. Ya akhirnya ya dia merasa bahwa kalau cuma dikasih seperti ini aja ini biasa sih, enggak hebat, tidak ada respon yang positif gitu dari istrinya gitu. Jadi semua itu kalau tidak proporsional pasti menimbulkan masalah. Jadi proporsional aja gitu kan. Harus seimbang gitu ya maksudnya. Iya. Soalnya kadang-kadang ya mungkin kebanyakan orang lebih menghargai sesuatu yang diberikan ketika dia telah berusaha gitu untuk mendapatkan itu gitu. Iya. Jadi kalau diberikan secara cuma-cuma terus-menerus itu kan kadang orang terlalu baik kan gitu juga kan. Iya. Kebanyakan kan ngasih sesuatu secara terus-menerus tanpa pasangannya harus melakukan apa-apa misalnya gitu. Menurut ayah itu mengganggu juga nggak? Maksudnya bikin wanita nggak senang juga nggak? Bisa jadi terlalu baik di sini bukan tidak tegas, tapi terlalu sering memberi misalnya gitu. Pokoknya mengikuti semua keinginannya gitu ya. Kamu mau apa gitu? Oh kasih gitu, tanpa dia harus misalnya melakukan sesuatu misalnya atau apa gitu loh. Ya akhirnya tidak dihargai juga, pemberiannya itu tidak dihargai. Jadi memang mesti sekali-sekali ditolak. Apalagi kalau sudah mintanya berkali-kali, membebani suami sehingga suami harus effortnya harus tinggi untuk memenuhi
permintaan istri itu. Jadi ya enggak bagus memang. Jajan kagak ada jajan. Mampir dong kagak ada jajan. Jajan nggak ada jajan. Gelang tuh bawa gitu ya, cakep tuh. Gelangnya gelang. Mau dibawa. Jadi gimana menurut ayah, duit dipegang suami aja atau dipegang istri? Ya tergantung, kalau kita responnya bisa baik, artinya setiap ada kebutuhan kita bisa memahami, ya kan, keperluan rumah tangga, ya dipegang suami lebih baik menurut ayah. Oh gitu ya? Tapi ada juga suami yang kalau pegang duit malah boros. Oh iya. Jadi semua diserahkan istrinya, nanti istrinya yang ngatur gitu loh. Gitu. Jadi tergantung lakinya juga ya? Iya. Tapi aneh nggak sih kalau misalnya kita mengontrol diri sendiri aja nggak bisa, tapi kita mau decide untuk saya kawin deh gitu. Aneh nggak menurut saya berhenti boros aja nggak bisa gitu misalnya. Tapi saya mau nanggung anak orang gitu kan. Kok menurut saya agak aneh ya? Ya karena memang dia itu dua hal yang bisa jadi terpisah. Artinya gini, di satu hal ya dia ingin memiliki, di antaranya apa, memiliki istri. Istri yang mana? Yaitu perempuan yang idamannya dia kan, dia ingin memiliki itu. Ya kan? Tapi di sisi lain juga dia merasa mungkin karena mudah cari uang atau gimana. Oh iya. Jadi dia boros hidupnya. Ada orang laki yang begitu. Jadi supaya dia itu tidak habis uang itu dipegang sama istrinya, dia dijatah. Oh gitu ya? Kamu sehari 100.000 aja misalnya gitu. Dan itu nggak apa-apa ya, maksudnya karena saling melengkapi mungkin. Ya asal tujuannya baik untuk kepentingan bersama ya enggak apa-apa. Meskipun ada juga yang perempuan yang karena dia pegang uangnya, kemudian suaminya bensin dijatah sama dia, misalnya makan dijatah segala macam, sehingga suatu ketika dia ada keperluan mendesak dia enggak pegang uang. Ada yang seperti itu. Pernah dengar juga tuh begitu ya? Iya, ayah pernah mengalami ada orang yang seperti itu. Jadi kalau dia minta uang sama istrinya, nanti istrinya bilang, ini jangan boros-boros, kan kamu udah saya kasih 100.000 misalnya gitu. Jangan minta lagi gitu. Ada yang begitu, gitu kan? Ya itu ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya sepanjang itu istrinya tujuannya adalah untuk supaya bisa punya sesuatu untuk kebutuhan rumah tangga, ya itu positif, ya kan? Tapi kalau tujuannya adalah untuk mengekang karena suaminya permintaannya kepenginnya macam-macam ya, kepenginnya macam-macam dia, ya itu perlu dibicarakan. Dan lebih baik dipegang sama istri aja kalau begitu gitu ya. Iya. Soalnya aku nggak bisa ini ya, maksudnya nggak nyampe pikiranku kalau misalnya kita melakukan self control di bagian itu aja nggak bisa, tapi kita mau nikah gitu. Kalau buat aku itu sesuatu yang aneh gitu. Nggak apa-apa, itu pendapat pribadi kamu juga begitu, boleh aja. Kalau misalkan dia boros karena gampang bikin duit, berarti kan tetap tidak besar pasak daripada tiang dong. Nggak apa-apa gitu maksudnya. Tapi kan yang jadi masalah kan kalau lebih besar pasak daripada tiang gitu. Iya. Kan itu yang jadi masalah. Jadi memang orang kalau mau menikah ya dia harus tahu bahwa nanti kalau dia sudah menikah itu dia punya beban lagi. Istri, kemudian nanti anak. Jadi dia ya harus pandai mengendalikan diri. Tapi nggak apa-apa ya kita melengkapi self control kita yang kurang dengan menambah orang lain gitu. Maksudnya gimana? Ya maksudnya dengan nambah istri gitu. Kita punya self control yang kurang, tapi kita tahu misalnya oh istri saya bisa mengimbangi saya di sini misalnya. Itu nggak apa-apa ya maksudnya? Ya asal kesepakatan bersama ya nggak apa-apa. Karena ya memang manusia itu ada yang seperti itu gitu loh. Dan dia bisa hidup juga bersama-sama sama dalam keluarganya itu. Ya sepanjang itu saling mengisi antara suami istri ya nggak apa-apa. Disadari bersama bahwa oh saya ini tidak bisa pegang uang. Kalau pegang uang pasti habis misalnya gitu kan. Ya sudah, istrinya yang pegang uang, dia yang diatur. Nanti lama-lama ya bisa dia. Akhirnya saling menyeimbangkan dan jadi bagus gitu maksudnya. Iya. Tapi kalau misalnya ngomong soal habit yang lain, kebiasaan buruk yang lain misalnya. Saya misalnya orangnya malas misalnya gitu kan. Kayaknya saya harus menikah dengan orang yang rajin supaya saya jadi rajin misalnya gitu. Iya. Gimana pendapat saya kayak gitu? Ya bisa aja asal disepakati bersama. Artinya istrinya harus tahu bahwa suaminya tuh malas. Ya iya, kalau dia tidak ngerti, istrinya tidak ngerti, nanti kan pasti berantem habis itu. Apalagi orang yang misalnya
istrinya rajin, suaminya malas, wah tiap hari pasti berantem. Oh gitu ya? Iya, karena orang laki itu harus lebih rajin daripada orang perempuan. Oh gitu? Iya, karena kan ada yang di pundaknya dia yang harus ditunaikan gitu kan. Tugas-tugas untuk keluarganya, bahkan kadang-kadang untuk orang tuanya, kadang-kadang untuk saudaranya, adik, kakak dan sebagainya kadang-kadang kan. Berarti itu nggak apa-apa asalkan sudah sama-sama tahu gitu ya? Iya. Contoh satu lagi self control nih yang banyak juga dihadapi nih. Saya orangnya pemarah, daripada saya ke anger management, mendingan saya cari istri yang sabar, gimana? Oh. Ya kalau istrinya sanggup ya enggak apa-apa. Iya kan? Kalau istrinya sanggup ya enggak apa-apa. Oh gitu ya? Iya. Kalau sanggup, dia udah tahu suaminya ini pemarah, jadi bagaimana dia harus berlaku supaya nanti suaminya itu enggak sering marah. Ya monggo silakan. Tapi ya itu kan salah. Orang yang misalnya berpikir karena saya ini pemarah, ya dia tahu bahwa dia pemarah, kenapa dia mau mempertahankan pemarahnya itu sebagai seorang pemarah. Kemudian dia mau orang lain untuk mengendalikan amarahnya dia, kan amarah itu kan dikendalikan oleh dirinya sendiri harusnya. Tapi kan ada yang saya kalau sama dia tidak bisa marah, menjadi adem misalnya, atau kan ada juga begitu. Ada yang gitu memang. Gimana, nggak apa-apa berarti? Ya kalau dua-duanya sepakat istrinya siap ya nggak apa-apa. Oh gitu ya. Tapi harus jujur dulu ya. Iya, kalau ndak siap ya nanti malah baru kawin seminggu aja udah berantem besar-besaran nanti. Iya, apalagi kalau dia istrinya ndak tahu bahwa calon suaminya itu pemarah gitu kan. Atau baru tahu marahnya segini doang misalnya. Atau ada juga perempuan yang aslinya segini. Ada perempuan yang dia berpikir bahwa dia menikah itu dia ingin dimanja sama suaminya gitu. Ternyata suaminya pemarah. Dikit-dikit marah gitu kan. Bikinkan kopi kurang gula sedikit marah dan sebagainya. Jadi ya dia akan tertekan nanti. Tapi kalau perempuan yang mandiri mungkin dia bisa membantu bagaimana gitu kan, supaya suaminya tidak sering-sering marah gitu. Tapi sebaiknya kalau kita tahu kita ada sesuatu yang bisa diperbaiki, kita merubah itu dulu ya sebaiknya ya. Iya. Maksudnya mudah marah itu kan ya diri sendiri yang mengendalikan harusnya. Sayang, Mas. Sayang. Apa toh? Jenengan niku ngopo mawon wonten omah, ha? Awit Mas nyambut damel dugi sakniki sampun wangsul, omah blas mboten kesapon, sampun dientengi. Kumbahan di laundry mak aman tumbas. Terus tugas jenengan niku ajeng nopo, ha? Sesungguhnya suami yang mencintaimu adalah yang meratukan wanita katanya. Gimana menurut saya? Meratukan di sini memuliakan itu setuju ya, tapi tidak berarti memanjakan secara berlebihan. Kalau itu kan juga kurang tepat itu. Istrinya itu seenaknya sendiri hanya menuntut aja sama suami dan tidak bisa memahami perasaan suami. Itu ya pasti akan ribut memang. Karena dibutuhkan kontribusi dari dua orang dalam membangun rumah tangga. Iya, gitu. Iya harus. Istri itu juga harus memahami bahwa suami ini bekerja, ya kan, mencari untuk kebutuhan hidup. Itu ya sebagai istri dia harus menghargai juga sama suaminya itu. Ketika suami datang ya paling enggak ruangan rapi misalnya gitu kan. Supaya dia enggak capek-capek dari kantor masuk ke rumah, lihat situasi rumah berantakan kan enggak nyaman rasanya. Dan itu masalah sepele, bukan masalah yang berlebihan. Tapi bisa jadi masalah besar gitu. Bisa jadi pertengkaran yang besar bisa. Masa saya cuman gini aja tidak boleh gitu-gitu kan kadang-kadang. Ya itu biasanya pada wanita yang tidak dewasa. Jadi cara berpikirnya kekanak-kanakan gitu kan. Sehingga terlalu banyak memikirkan diri sendiri maksudnya gitu. Iya, makanya usia perkawinan itu memang sebaiknya jangan terlalu muda karena dia belum siap untuk berpikir secara dewasa gitu loh. Umur berapa harusnya? Paling enggak kalau perempuan ya 20 ke atas lah. Iya. Seharusnya kalau misalnya laki kerja di luar ya kan, melakukan kontribusinya untuk rumah, wanita juga memberikan kontribusi juga. Iya. Apapun bentuknya gitu ya. Iya. Maksudnya bisa dia kerja juga atau dia bantu ngurus rumah juga misalnya gitu ya. Iya. Dan ini kan dia bilang katanya sudah laundry sudah diongkoskan, cuci pakaian diongkoskan ke laundry misalnya gitu-gitu kan. Ini macam-macam dia sudah upayakan istilahnya. Supaya istrinya ini bisa memahami, kamu boleh paham dikit. Saya pulang ke rumah kan pengen istirahat, rumah berantakan semua misalnya gitu. Main HP gitu kan misalnya kan. Iya. Ada orang yang gitu, ada memang. Tapi kalau misalnya kita ngomong tolong dong dibereskan atau apa gitu.
Sekarang banyak yang bilang merasa itu adalah patriarki gitu. Wah, kok apa? Saya disuruh membereskan ini itu di rumah. Jadi berlindung di balik kata patriarki gitu. Padahal sebenarnya itu cuman ya bagi-bagi kontribusi kan. Iya, ya itu wajar. Begitu itu. Permintaan suaminya itu wajar. Tidak berlebihan. Permintaan suami menjadi tidak wajar kalau misalnya sekarang suami minta dibikinkan apa sesuatu gitu yang istrinya itu tidak punya uang karena tidak dikasih sama suaminya misalnya. Kekurangan gitu lah. Misalnya uangnya kurang. Iya, gitu. Itu boleh menolak dia. Atau misalnya di luar kemampuan dia, kemampuan berpikir dia misalnya. Atau keterampilannya yang kurang misalnya. Dia tidak bisa masak, suaminya juga udah tahu dia tidak bisa masak. Terus dituntut, kamu harus masak. Ya memang sebaiknya belajar memasak gitu kan. Nah, tapi tidak berarti itu suatu kesalahan besar gitu loh. Harus dipahami bersama. Semua itu kalau dipahami bersama, masalah-masalah yang muncul itu akan bisa mudah diselesaikan. Tapi yang bikin masalah itu jadi rumit, bahkan jadi membesar itu, kalau ada masalah-masalah yang kadang-kadang kecil tapi malah didramatisir gitu loh. Bisa yang mendramatisir istri, bisa yang mendramatisir laki-laki, suami. Tapi kalau seandainya ini apa, kan kalau misalnya menikah, misalnya kalau laki-laki yang malas kan langsung ketahuan tuh, ya kan? Soalnya kan laki-laki yang malas pasti dilihat dari potensinya itu udah ketahuan lah maksudnya, cepet lah gitu maksudnya. Kelihatan dia kerjanya seperti apa, misalnya. Kadang-kadang kalau wanita kita kan nggak tahu kan kadang-kadang maksudnya. Karena kan ada yang nggak kerja, ada yang apa dan lain sebagainya gitu kan. Gimana misalnya menghadapi pasangan yang malas gitu misalnya? Mungkin kan akan jadi berat karena kita mungkin akan merasa gotong sendiri ibaratnya gitu. Iya kan, orang waktu membina hubungan relationship itu kan, pria dan wanita, prianya kan bisa lihat juga bagaimana dia memperlakukan orang lain kan. Ayah selalu bilang itu, bagaimana dia memperlakukan orang lain, atau bagaimana dia memperhatikan penampilan, atau kadang-kadang ya yang gampang ini diajak pergi ke restoran. Ya kan, sampai di restoran makan apa, terus tisu ditaruh di meja misalnya, itu menunjukkan dia orangnya malas. Oh gitu ya? Iya. Kan harusnya dibuang ke tempat sampah. Itu contoh-contoh yang sederhana itu. Kan udah ada pelayan yang bersihin nanti. Enggak, tetap. Kalau orang yang rajin enggak mau dia artinya begitu, melihat gitu dia langsung diambil, nah gitu kan. Tapi itu kriteria yang penting gak sih misalnya terus mau nyari ya oke lanjutin dulu. Terus apa namanya misalnya lagi makan bersama di rumah atau minum atau apa, begitu selesai kalau perempuan yang semangat yang rajin itu dia langsung gelasnya dibawa ke belakang misalnya itu minimal itu. Kalau toh dia tidak mencuci sendiri, taruh di belakang dulu lah. Ya kan, nanti tamu pulang ya baru dia akan membersihkan itu misalnya gitu. Kalau kita ke rumahnya misalnya juga kita lihat, perhatikan sekelilingnya bagaimana. Kalau berantakan semua ya berarti dia orangnya pemalas. Bukan cuman nggak organize aja orangnya, nggak rapi aja orangnya. Tidak organize itu juga karena malas juga. Atau dia rajinnya di lain hal misalnya kan. Oh saya rajinnya di kantor, kamar berantakan tapi karir saya bagus misalnya gitu kan. Bisa aja. Enggak. itu sudah suatu apa namanya petunjuk. Ya kan, petunjuk bahwa kalau dia itu tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu, yang sederhana itu, berarti memang dia orangnya malas. Dan orang malas itu sudah ada harapan, sulit untuk jadi dia harus dididik supaya dia jadi orang yang rajin, disiplin gitu. Nah sanggup enggak dia mendidik? Kalau enggak sanggup ya sudah enggak usah. Kalau misalnya kalau misalnya perempuan mencari suami gitu ya, rasa malas yang tinggi atau rendah itu salah satu tolak ukur yang penting sekali. Iya, untuk penting. milih pasangan sangat penting. Iya. Tapi kalau laki-laki mencari istri, apakah itu penting? Ngelihat orangnya tuh malas atau enggak, sedangkan bisa ditambal dengan misalnya pakai ART atau misalnya mau pakai koki juga bisa, asal punya duitnya apa segala macam. Iya. Kemalasan tuh jadi tolak ukur yang penting gak sih untuk laki-laki ngelihat wanita gitu? Penting, karena itu sikap kok. Nanti dia kalau ada apa-apa misalnya dia enggak perhatian, misalnya horden lepas satu itunya didiemin aja sama dia gitu kan. Itu sudah menunjukkan bahwa dia orangnya ini malas, pemalas. Dan kalau orang pemalas gitu biasanya nanti dia enggak mau mengeluarkan effort. Jadi kalau segala sesuatu yang dia hadapi itu
biarin aja deh gitu. Tidak ada usaha-usaha untuk menjadi baik, tidak ada usaha untuk menyelesaikan apa-apa yang ada di depannya dia, masalah-masalah yang ditemui, dan itu merupakan masalah jadinya. Dan itu terjadi ke banyak hal gitu ya, maksudnya Iya. mungkin kalau ribut atau apa dia juga malas menyelesaikan, mungkin ya. Bisa jadi. Ngaruh nggak begitu? Bisa jadi ya. Cuek misalnya, itu kan itu kan tanda dia malas. Itu ada apa-apa gitu biarin aja lah, cuek aja gitu. Itu berarti dia orangnya pemalas. Berarti sangat penting itu. Iya, Untuk penting. laki-laki melihat misalnya, oh ya dia orangnya sudah oke. Tergantung secara laki-lakinya. fisik. Kalau laki-lakinya sama-sama pemalas ya cocok, ya kan? Hancur dong kalau gitu. Iya, kan ada juga yang begitu memang. Suaminya juga model-model malas gitu kan. Ya istri dapat istri malas, ya sudahlah, cocok. Enggak, tapi kalau kita ngomong secara ideal gitu, itu penting sekali ya berarti ya. Misalnya udah lihat, oh iya ini penampilan sudah cocok sekali, misalnya orang juga baik, keluarganya baik, tapi orangnya malas misalnya gitu. Gimana? Itu jadi sesuatu yang deal breaker nggak? Tergantung orangnya. Harusnya. Kalau buat ayah itu termasuk hal yang penting. Yang memutuskan iya atau tidak. Iya, termasuk faktor yang memutuskan itu. Kan kita juga kadang-kadang ngelihat orang itu, misalnya orang yang bekerja, perempuan yang bekerja gitu kan. Pakai pakaian tidak teratur, berantakan semua misalnya, atau rambutnya kadang-kadang dibiarin aja, tidak rapi dipotong, tidak dirapikan dan sebagainya. Itu sudah satu pertanda bahwa dia orangnya pemalas. Kalau mau bilang saya tadi tidak sempat, biarin aja lah gitu, ya itu pemalas ya. Enggak, maksudnya apa yang mengganggu keluarga dengan misalnya kita menikahi istri yang malas gitu, apa yang terganggu di dalam dinamika keluarga Iya ini? banyak. Apa yang paling misalnya krusial? anak, misalnya mau mandiin anak males, ya kan, akhirnya anak tidak dimandiin sampai siang. Kayak Misalnya. pembantu misalnya kan bisa. Ya kalau pakai pembantu ya terserah pembantu, mau bersih mau tidak bersih silakan aja gitu kan. Oh jadi perhatiannya kecil pada anak satu gitu ya? Iya, misalnya itu kan. Terus sama rumah juga, karena kan ya tadi kan ayah tadi sudah jelaskan, pulang ke rumah suami dalam keadaan capek, berantakan semua karena tidak dirapi, karena istrinya malas, sibuk tiduran, Kan scroll misalnya. Enggak, kan bisa pakai ART misalnya untuk bantu. Ya ART itu kan tidak menyelesaikan semua masalah. ART itu kan sebagian dari pekerjaan di rumah. Nah, kamu kan lihat sendiri, kamu punya ART juga. Tidak semua bisa diselesaikan sama ART. Ada juga yang diselesaikan istri gitu. Ya ada. Contohnya? Pasti. Ya contohnya misalnya orang ART sudah cuci setrika pakaian. Ya kan, mengatur pakaian di tempatnya, itu yang melakukan kan istri. Kalau didiemin aja sama istrinya, pakaian sudah dicuci, sudah setrika, ditaruh di meja misalnya, didiemin aja. Gimana kamu perasaannya? Begitu suami datang, itu kemarin baju saya yang warna biru itu di mana? Nggak tahu, mungkin di meja situ mungkin. Mau kamu gitu? Iya kan? Itu kan sepele itu sebetulnya. Tapi kalau orang malas memang benar-benar dilepas sama dia. Tapi bom waktu itu ya, maksudnya lama-lama yang sepele itu ternyata mengganggu juga gitu ya mungkin. Iya. Kadang-kadang nanti terus sudah ditaruh di meja, ditumpuk-tumpuk, itu lama-lama terus ada yang hilang misalnya. Mungkin hilangnya itu karena apa, jatuh atau apa ini itu, enggak ada yang tahu semua. Dan istrinya cuma bilang gitu, itu loh di meja itu, gitu kan, enggak mau membantu. Padahal kan dikatakan katanya kalau kemampuan pandangan wanita itu kan 180 derajat. Kalau laki-laki kan karena biasa fokus, jadi pandangannya seperti teropong gitu ke depan. Gitu. Kalau si istrinya tidak bisa bantu masalah-masalah gitu, ya jadi masalah. Gak tahu, coba panggil Mbak. Iya, gitu. Coba tanya sama pembantu tuh. Atau Mbak, ini kemarin hemnya Bapak yang warna biru itu di mana? Terus nanti kadang-kadang pembantu kan juga nggak tahu juga. Ya asal-asalan aja dia. Dia merasa sudah menjalankan fungsinya, mencuci baju, menyetrika dan sebagainya gitu misalnya. Akhirnya kita jadi merasa fungsinya semakin hampir nggak ada gitu ya. Iya. Gitu ya maksudnya ya? Iya, dan itu sebenarnya itu yang tindakan-tindakan istri seperti itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang dia kepada suaminya. Karena kadang-kadang suami tidak sempat ngurusin gitu-gitu. Tapi yang paling krusial yang ngurus anak tadi itu kayaknya ya. Iya, diantaranya ngurus anak, kebersihan kamar mandi, misalnya kebersihan ruang tamu. Kadang-kadang ruang tamu misalnya mejanya tidak pernah dilap, sampai berhari-hari didiemin aja tidak dilap, misalnya gitu kan. Nanti ada tamunya suami duduk di situ,
dia lihat mejanya, oh, kok berdebu semua misalnya gitu. Soalnya kadang-kadang misalnya kalaupun punya ART juga harus diingetin sama yang Tetap. punya rumah juga maksudnya gitu. Iya, tetap. Kalau nggak diingetin, kamu diemin aja. Sebulan aja nanti pasti ada masalah-masalah itu. Oh gitu ya. Iya. Kaca nggak dilap misalnya sehingga ada debunya atau apa gitu. Share foto di sosmed itu sekarang udah jadi penanda udah kawin apa belum gitu. Bahkan lebih penting daripada pakai cincin kayaknya salah satunya sekarang. Gimana menurut saya? Ya belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena begini, ada juga yang pasangan kita yang tidak mau fotonya dipasang-pasang di sosmed misalnya, ya kan? Kayak misalnya sekarang ayah sama mama, kan mama nggak mau fotonya dipasang-pasang di sosmed, jadi ya tidak ditampilkan gitu loh. Oke, kalau itu kan gampang ya, tinggal tidak usah di post gitu kan. Iya. Kan yang mungkin agak lebih banyak menimbulkan masalah kan yang minta di post gitu kan. Iya. Kok saya tidak gitu. di post lagi? Gimana kamu kok tidak mempost foto saya lagi misalkan gitu? Gimana berarti itu? Ya mungkin kalau di kalangan anak-anak muda itu bukan permintaan yang berlebihan mungkin. Ya. Iya kan? Mungkin. Karena kan merasa pengen tampil, pengen kelihatan di sosmed di ini. Seenggaknya ngasih tahu lah bahwa oh ya saya sudah tidak single gitu kan. Iya kan? Misalnya gitu. Itu penting gak sih tapi menurut saya maksudnya ngasih tahu bahwa oh saya sudah tidak single gitu. Oh ya, kalau secara umum mengumumkan tidak perlu. Yang penting tahu itu kan orang-orang yang dekat sama kita harus tahu bahwa kita sudah tidak single lagi misalnya gitu kan. Tapi kalau orang-orang seluruh dunia mesti tahu bahwa saya ini tidak single ya buat apa? Tidak perlu. Nggak perlu ya? Tidak perlu. Yang penting setiap orang itu jaga diri masing-masing kan. Tapi kan mungkin pasangannya bisa berargumen, wah kamu mau menyembunyikan saya dari orang-orang atau gimana gitu kan? Iya. Mungkin ada orang-orang yang begitu kan. Oh bukan ada lagi banyak. Lah ya silakan. Silakan ya tampilkan aja fotonya. Oh gitu ya? Iya. Kalau memang sudah perasaannya seperti itu ya tampilkan aja. Tampilin aja ya? Oh. Tapi yang ada yang ayah tahu karena mungkin angkatan-angkatan yang sudah agak tua mungkin ya. Jadi malah tidak suka kalau ditampil-tampilkan gitu. Oh banyak kan begitu ya kalau di ayah ya maksudnya. Iya. Oh ini kan mungkin maksudnya kalau misalnya di sosmed nggak pernah ngepost misalnya atau apa. Terus mungkin dia takutnya ngaku ke orang lain nggak punya pasangan mungkin. Mungkin. Mungkin pasangannya begitu kan takutnya. Iya. Ada kekhawatiran seperti itu. Nah, itu lakuin aja ya kalau misalnya suruh ngepost gitu. Apa kembali ke prinsip masing-masing aja? Pentingnya apa itu? Kalau pentingnya cuma memberitahukan aja, ya sekali boleh ditampilkan. Satu kali ya. Nggak tiap hari memunculkan foto berdua, terus pura-puranya mesra-mesra supaya kelihatan, supaya kelihatan, wah orang ini hidupnya bahagia sekali. Itu kan sering goals, ayah lihat. Couple goals bilangnya. Ayah lihat sering di Instagram misalnya gitu kan orang yang kelihatannya wah mesra banget gitu padahal ya belum tentu dia gitu kan. Tapi kalau alasannya gini mana? Wah saya takut Anda terkena ini apa namanya? Terkena air nanti kalau saya post. Ya mungkin. Kalau orang yang percaya sama gitu ya bisa aja dia bilang gitu. Ntar saya alasannya gitu ya deh. Semua itu kan tergantung kepentingan kita. Jadi gini, jangan menetapkan standar yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kepentingan kita. Nggak usah, biarin aja orang bilang mau begini-begini terserah. Tapi kalau kita mau mengikuti harus sesuai standar dari masyarakat, ya itu konsekuensinya. Kamu harus melayani mereka. Apa betul kita perlu melayani orang lain lebih dari apa yang ada dalam perasaan kita ya? Kalau ayah bilang nggak perlu. Dan percuma juga kita misalnya post pasangan kita ya itu menurut saya percuma sih. Ya kalau wanita yang bandel tetap akan masuk aja gitu. Jadi iya betul. Ya kan? Dan sekarang banyak yang seperti itu kan. Jadi emang kembali ke individunya masing-masing kayaknya ya. Iya, sikap itu penting, sikap kita. Dimana kita menghargai komitmen orangnya dan pasangan kita juga begitu. Akhirnya jadi sama-sama percaya dan nggak perlu ada pembuktian lagi gitu kan. Nggak perlu ya. Ketika pasangan nggak seneng kalau kita main, apa yang harus dilakukan? Main di sini maksudnya
jalan kemana sendiri gitu. Ya kan kadang-kadang kan butuh mungkin quality time atau misalnya main bola sama teman misalnya kan. Ya harus kita kasih pengertian. Kan kadang-kadang kalau misalnya dibalas kayak di video tadi kan, waduh saya jadi rusak rasanya mau main bola jadi malas gitu misalkan gitu kan. Ya kita orang laki tidak boleh melankolis. Oh gitu ya? Iya, jangan terlalu sensitif. Wah istri saya cuma bilang gini aja. Waduh lemes saya. Ya enggak perlu. Biarin aja tuh. Biarin aja. Oh serah gitu. Iya. Yang penting. Semakin larut saya pulang malam ini. Yang penting saya melakukan ini dalam hal untuk tujuannya baik. Udah itu yang penting. Nanti pulang kasih pengertian dia. Kalau tidak bisa kasih pengertian, biar dia belajar dengan dirinya sendiri. Kan kadang kita misalnya, pergi baru nyampe, tapi udah tahu nanti pulang mau berantem kan jadi males, ya kan? Ya, kan tidak berantem, tidak perlu berantem. Jadi ya kita pulang biasa aja. Kalau misalnya dia menunjukkan sikap yang tidak bersahabat, ya kita tanya. Habis itu kita diskusikan. Kenapa memang ya kan setiap orang kadang-kadang butuh waktu sendiri. Ya sudah, beri kesempatan saya untuk itu. Apalagi saya ini tujuannya untuk membina hubungan dengan orang-orang lain, ya kan? Tujuannya kan pasti begitulah. Tidak artinya bukan main-main seperti anak remaja. Atau olahraga juga kan sekalian kan? Ya, sekalian olahraga, sekalian nanti kalau kita bilang ya olahraga sendiri kan bisa gitu kan? Ya, tapi ini kita mau membina silaturahim sama teman-teman gitu supaya kita banyak teman dan akrab sama teman-teman itu dibutuhkan. Orang laki kan harus punya banyak teman. Tidak bisa kalau suruh temannya 1-2. Supaya terbuka semua wawasannya itu terbuka juga gitu kan. Jadi gitu aja ya. Nggak usah dibawa males terus pas pulang diterangkan gitu. Nggak usah terlalu berlebihan, nggak perlu. Biarin aja dia gitu ya, biarin aja. Nanti pulang kalau dia misalnya tetap diam ya ditanya kenapa masalahnya gitu kan, ada masalah apa. Misalnya kalau bilang oh iya kamu main-main terus, saya berapa kali main, memangnya kemarin saya main juga, gitu loh. Jadi diajak diskusi dengan perasaan bukan marah. Nggak usah marah. Jadi jalankannya sesuai rencana awal gitu ya. Iya. Oh ya pergi main. Nanti kalau kita ikuti misalnya ini, wah dia marah ini. Wah, sorry ya, saya enggak lanjut nih. Soalnya mungkin istri saya ada perlu apa, saya pulang dulu. Banyak yang begitu tapi. Nah, kan banyak yang begitu tapi. Iya. Terus nanti pulang ke rumah juga makin gondok karena enggak tercapai tujuan kita. Terus lihat istri karena kita merasa bahwa tujuan saya enggak tercapai gara-gara dia, kita marah sama dia kan akhirnya berantem malahan. Oh iya. Jadi biarin aja ya. Biarin aja, nanti pulang dijelaskan. Gitu aja. Semakin dewasa kita semakin sadar bahwa orang jahat itu biasanya terlihat baik. Gimana menurut saya? Mungkin dulu kita berpikir wah kalau orang jahat itu mukanya jahat gitu. Iya. Ternyata semakin dewasa kita loh orang jahat malah yang pura-pura baik. Belum tentu gitu kan. Belum tentu, artinya kadang-kadang pura-pura baik padahal dia sebetulnya punya agenda tersembunyi gitu kan, hidden agenda. Nah, dengan punya agenda tersembunyi, memang dia kalau mau jahat tuh pasti disembunyikan dulu awalnya. Jadi kita artinya jangan menilai orang hanya dengan melihat sekilas saja, tidak bisa. Mesti dilihat secara keseluruhan dan butuh waktu untuk memahami itu. Ini karena kita kan manusia biasa, bukan ahli intelijen misalnya atau apa, tidak gitu kan. Tapi ada juga orang yang punya kemampuan sekali dua kali lihat itu sudah paham. Oh ini orang jahat nih gitu ya. Makanya ayah kalau ngelihat di TikTok apa kadang-kadang kan ada, kalau Anda mau tahu orang yang Anda hadapi itu jahat apa enggak, perhatikan matanya gitu misalnya. Perhatikan ini. Ya belum tentu menurut ayah, karena bentuk matanya orang itu berbeda-beda, ya kan. Terus orang itu juga kan ekspresinya itu ditentukan dengan apa yang ada di pikiran dia, ya kan. Iya. Kalau misalnya lagi marah sama orang lain, seseorang gitu, mungkin ekspresinya kelihatan galak gitu, misalnya gitu. Atau ada orang yang emang dia nggak ngapa-ngapain aja mukanya kelihatan galak, ada juga kan? Ada. Tapi ternyata orang yang jahat biasanya malah kebanyakan kelihatannya dia baik gitu loh. Pokoknya dia nggak kelihatan kalau dia jahat gitu. Nah itu. Ya kan, jadi kita nggak usah curiga sama setiap orang pasti mungkin nih jahat. Jangan, kan belum tentu. Jadi kalau ada orang-orang yang mau melakukan kejahatan tuh pasti dia bersembunyi dulu.
Jadi jangan sampai tahu kalau saya ini mau jahat sama dia gitu kan. Ntar pada waktunya baru keluar gitu ya. Baru keluar. Oh, iya, Tapi kan benar-benar. kita bisa ngikuti dari caranya dia memperlakukan kita, bicara apa itu kan kelihatan dari kata-kata yang keluar dari dia itu kan kelihatan oh, orang ini punya niat jahat ini gitu kan. Jadi memang apalagi di saat-saat sekarang ini jangan gampang-gampang percaya sama orang. Kenapa? Karena makin banyak orang jahat atau gimana? Ya makin banyak orang jahat dan makin pintar orang menyembunyikan kejahatannya gitu lah. Kadang-kadang malah yang image-nya bagus gitu kan. Wah ternyata dia yang Kaget jahat gitu gitu. kadang-kadang. Ternyata dia yang jahat gitu maksudnya. Iya, kayak orang pembunuh apa-apa itu juga kadang-kadang kan kita orang tidak sangka sama sekali. Oh dia orangnya baik kok, ramah sama tetangga juga ramah. Ternyata dia pembunuh. Sampai 11 orang yang dibunuh kan ada yang begitu. Jadi ya belum tentu. Jadi kita harus lebih bisa observan lagi ya. Kita lihat dari hal-hal kecil itu ya sebenarnya udah kelihatan sebenarnya gitu ya. Orang ini tuh jahat atau baik gitu ya. Dari perilaku dia, dari kata-kata yang sering dia keluarkan misalnya. Apakah negatif atau positif gitu maksudnya kata-katanya atau lebih kompleks dari itu? Enggak, kelihatan kalau dia berbelit-belit gitu lah. Oh iya. Itu biasanya orang hati-hati. gak jujur tuh ya. Nah ya. Ada orang yang ngomongnya tuh wah Muter-muter. kemari nanti terus baru balik lagi ke situ misalnya gitu kan. Ada yang disembunyikan sama dia itu. Kita nanya maksudnya jawabannya bisa dijawab dengan satu kalimat tapi sama dia dijawabnya panjang banget gitu ya. Ya.